الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوادث ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوف له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوف له. اللهم صل صلاة تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوف له. Silakan sendiri-sendiri, didengar telinga sendiri, hatinya bermunajat, lisannya salawat. Dari ibu sampaikan hajat-hajatnya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya belum? Yang di luar sudah? Yang di luar sudah? Masih baca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدي آمين. اللهم صل صلاة كاملة أمان على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى في وادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال semuanya bersama fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lubillah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ya Nabi Muhammad saat ini beliau sedang berada di Mekah itu sehatkan semoga Allah mengizinkan ya Allah orang tua kami, suami kami, anak kami, teman-teman santri dan semua jamaah ya Allah masuk rombongannya ya Rabb Gusti Kanjeng Nabi ya Allah masuk rombongannya Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongannya semoga Allah mengizinkan semoga Allah mengizinkan masuk rombongannya para wali masuk rombongannya para wali masuk rombongannya para wali Allahumma salli wa sallim. Daftar masalahnya ya. Ayo Bu, Ibu baca apa aja. Si anaknya lupa.
Kalau ibunya itu semakin tua semakin terabur semangat. Kata ibunya, nak, ibu nggak bisa baca. Oh iya, lupa gua. Dibacain satu-satu. Ada pencil, ada rawon. Ibu mau apa? Ibunya nangis. Kenapa nangis? Ibu kenapa nangis? Ibu ingat nggak? Waktu dulu ibu ngajakin kamu makan, nggak bisa apa-apa. Ibu pernah lakuin ini sama kamu. Ibu bacain satu-satu menu makanan yang kamu pilih. Ternyata saat ini kamu pun melakukannya kepada ibu. Makan tuh. Udah makan sama anaknya. Bapak saya juga. Saya ingat sama bapak saya dulu waktu saya masih kecil. Saya pernah diajak ke pasar Bondowoso itu. Dari terminal ke pasar itu lumayan jauh, ya kan? Lumayan jauh. Cuman karena pengen ngajakin saya makan sate kambing yang pakai kacang hijau itu apa tuh? Kaldu sama sate kambing. Enak Bu. Nanti nih sama Ustazah dibikinin kapan-kapan. Akhirnya dari terminal tuh jalan ke pasar karena nggak ada ongkos, duitnya cukup buat makan. Balik dari pasar ke terminal, jalan lagi. Saya lihatin bapak saya nih, bapak kok makannya cuma sedikit. Iya, ayo kamu nak, kamu aja yang makan banyakin. Saya ingat tuh, bapak saya makannya dikit dengan seporsi sate, dengan sebuah piring nasi, cuman bapak sate cuma berapa biji gitu. Kamu aja yang kenyang. Pulangnya kan di pasar tuh banyak orang jualan buah. Ada yang jualan jeruk di sana. Saya bilang, Pak, pengen jeruk. Biarkan kamu. Wajah ya, Dek. Satu aja ya, Nak. Satu aja. Karena duitnya nggak cukup. Gitu. Iya, Pak, nggak apa-apa. Dibeliin satu biji, Bu. Saya sama Bapak. Kalian dikupas, saya belah jadi dua. Saya kasih Bapak separuhnya, saya makan separuhnya. Sembari saya dipangku aja. Enggak, Bapak nggak usah, kamu aja yang makan. Bapak udah, kamu aja makan, kamu aja semua. Jeruknya satu. Soalnya Bapak sekarang Bu, alhamdulillah gitu ya. Jeruk di rumah itu sampai nggak kemana. Ingat, dan ini orang tua tuh kayak gini Bu. Biarin anak saya kenyang, yang penting yang penting dia kenyang, yang penting anak saya kenyang, biarin saya lapar gitu. Orang tua tuh gitu, nggak pernah ngelupain anaknya, nggak pernah sama sekali. Akhirnya kata laki-laki tadi bilang, "Ma, enak ya makan di sini?" Iya, Nak. Nanti kapan-kapan kita makan lagi ya, Mas? Iya. Nanti kapan-kapan kita makan lagi, kamu ajak anak istri kamu. Nanti mama yang traktir. Iya, Ma. Kadang anak tuh Bu suka lupa sama orang tua karena dia banyak kerjaan, karena dia sudah punya titel. Orang tua lupain. Ternyata Bu, orang tuanya nih sakit, darah tinggi, gulanya tinggi, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Setelah dimakamkan orang tuanya, si anak tadi ada telepon dari rumah makan. Pak, Bapak nanti malam ada makan gratis gitu. Tempat kami jam sekian. Oh iya, tidak ini. Tanya, dari siapa ini saya makan gratis? Dari Ibu Fulan binti. Kan binti Fulan. Kan ibu saya. Ya. Beliau bilang pengen ngajakin makan anak mantu dan cucunya. Dan ini beliau sudah bayar dari semenjak jauh-jauh. Anaknya nangis Bu, ya Allah, segitunya ibu saya. Gak pernah lupain kepada anak. Dan ibu kudu tahu rasa nyesel dan paling bakal ibu pengenin nanti, dan itu terjadi sama saya. Bakalan ibu pengenin nanti Bu, pengen apa? Pengen ibu
ibu layani, pengen dikasih apa yang dia pengen. Karena sejatinya bakti sama orang tua itu dua. Kalau ibu pengen jadi anak yang berbakti sama orang tua itu dua. Yang pertama, kasih apa yang dia minta. Pertama. Cuma kadang kita sama yang dia minta kita nggak kasih. Dia pengen ini kita nggak kasih. Kita lebih pilih yang dipengenin anak kita duluan daripada yang dipengenin orang tua. Ya anak tuh belum ngerti apa yang dipengenin orang tua, yang dipinta orang tua kasih. Lebih bagusnya lagi yang kedua nih, sebelum dia minta kita udah kasih. Kita pengen mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni namanya. Siapa Bu? Siapa namanya? Ibu guru apa? Karena nanti siapa yang ingat, siapa yang pernah dengar namanya disebut, beliau bakalan cari kita nanti. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Bu, Nabi Muhammad nyebutin Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad bilang, wahai Umar, kamu nih kalau ketemu sama orang yang kayak gini ciri-cirinya, di tangannya tuh ada bekas koreng. Ada bekas koreng, nggak sembuh. Ada bekas koreng. Namanya Uwais Al-Qarni. Kamu kalau ketemu sama itu orang, kamu minta doa sama dia. Minta dia angkat tangannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini nggak dikenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Uwais Al-Qarni ini nggak dipandang sama orang, diremehin, direndahin sama orang, tapi dia dimuliain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni yang Nabi Muhammad bilang, kalau diangkat tangannya, minta Allah sebelum jatuh tangan ke pangkuannya, Allah udah kasih hajatnya. Uwais Al-Qarni ini nanti ketika orang-orang dikirim ke dalam surga, Uwais Al-Qarni ini ke neraka. Kenapa ke neraka? Karena dia diizinin sama Allah, ngasih syafaat, ngasih keselamatan buat orang-orang yang dia mau. Allah bilang, Uwais Al-Qarni, yang lain pada dikirim ke surga, dia ke neraka. Kenapa dia ke neraka ya Allah? Ya, karena dia dikasih mandat oleh Allah buat nyelamatin orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah anak yang bakti sama orang tuanya. Uwais Al-Qarni ini Bu, kalau siang, kalau pagi ini kemudian dia nyari kayu bakar, digendong di pundaknya, dijual 2 dirham. 1 dirham dia pakai makan sama ibunya, 1 dirhamnya disedekahin. Bu, akan nyamainnya. Ya, kita dapat sedekahin berapa, makan berapa, taruh berapa. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini punya ibu. Ibunya buta matanya, ibunya lumpuh kakinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Uwais Al-Qarni ini membokin orang tuanya, ngelapin orang tuanya, mandiin orang tuanya, ngasih makan orang tuanya, dikelapin dengan kasih sayang. Kemudian ibunya bilang, nah, apa ya kita bisa ke Mekah? Bisa Bu, insya Allah bisa, kata dia. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini nggak ada duit ya buat beli hewan gitu, buat tunggangan orang tuanya. Uwais Al-Qarni ini kalau cari kayu, dia naruh keledai di pundaknya, gendong. Sama orang dikatain, gila nih Uwais Al-Qarni, ngapain gendong-gendong keledai? Berangkatnya, pulangnya udah kayu juga, keledainya juga ditaruh di pundaknya. Ternyata musim haji datang, Uwais Al-Qarni pun ikut berangkat haji. Tuh, ngapain dia gendong orang abang keledai? Ternyata dia latihan. Buat apa Bu? Buat ngegendong ibunya. Selama perjalanan dari kampung Uwais Al-Qarni menuju Mekah, ibunya tidak pernah diturunkan dari pundak. Dari berangkat sampai pulangnya, Uwais Al-Qarni
saya pas dari jalan kaki. Orang tua ininya Bu, kencing di situ, buang air di situ, muntah di situ, nggak diturunin sama Ustaz. Kita kadang salah paham sedikit sama orang tua, sama orang tua kagak ditanya. Tuh ya, orang tua masih bisa kencing sendiri, cebok sendiri, salah paham sedikit. Dan kita nggak tanya, kita cemberutin, kita diemin. Mau surga mana? Makanya orang-orang yang bakti sama orang tuanya bakal jadi orang yang akan menjadi orang dicari sama Western nanti di hari akhir. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, nih, selagi kalau masih ada orang tuanya sebenarnya bahagiain, jangan disusahin. Karena lewat itu Allah mau kasih kemuliaan sama kita. Allah lewat itu mau ampunin dosa kita. Allah lewat kita bakti sama orang tua mau ngangkat derajat kita. Maka dua tadi, orang tua pengen apa kan? Yang kedua, sebelum dia minta, udah kita kasih. Pak Amina, kadang dia mintanya yang susah-susah. Lupa dulu, ya? Lupa dulu ya. Kecil kita minta apa tadi tidak punya dibela-belain perutnya lapar buat kita lupa itu. Dulu beliau tuh beliin baju buat kita, biarin saya nggak pakai baju baru, yang penting anak saya kan orang tua, maka jangan dilupain. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ya benar emang kalau udah nggak ada tinggal nyeselnya. Nah, kepengen ya Allah kalau masih ada, saya urutin itu makin dulu kita diam. Kita mau salaman enggak, malah perebutan salaman sama orang soleh. Malah perebutan cium tangan dibolak-balik sama orang soleh, tangan orang tuanya di rumah ibu abain. Nggak ada hak, nggak ada. Apalagi seorang ibu. Nah teman-teman sekarang kan meninggal, dia nyesel banget. Dulu pengen ini kita kasih, udah nggak dikasih juga sekarang diomel-omelin. Kan kamu? Makanya gimana caranya? Caranya ya dalam setiap kebaikan yang ibu kerjain, jangan pernah lupain sebut namanya. Oh saya percaya sih. Allah setiap pahala dari setiap hurufnya, tiap kalimatnya, tiap harkatnya, tiap warnanya, kasrohnya, kumanya, sukunya itu semuanya ada keutamaan tersendiri di sisi Allah. Ibu sebutin itu Allah bahagiain ibu saya, belum sempat saya bahagiain dia ya Allah. Kalau senengin dia yang saya belum sempat nyenengin, bahkan saya bikin sedih mulu dia ya Allah waktu masih hidup. Tolong jangan sakiti lagi dia ya Allah, karena saya udah sering nyakitin dengan ucapan tingkah laku, pandangan, acuh-acuhnya, perlakuan bahasa badan dia ya Allah. Sedih Bu, sedih nggak ada berhentinya kalau apalagi sampai ada rasa suka gitu ya. Orang lihat HP dia nelpon apaan ya, duit nih, gitu suka. Coba bosnya nelpon, ketahuan bosnya nelpon, buru-buru diangkat. Mau masuk surga dari mana? Sekelas Habib Umar bin Hafid. Beliau lagi ada pertemuan sama presiden. HP-nya bunyi, dilihat namanya uminya yang nelpon. Keluar dari perkumpulannya itu ada presiden di depannya. Ditinggal presidennya, keluar. Iya Umi, ada apa Umi? Pulang Umi. Oh iya Umi, kami pulang. Langsung pulang. Apa? Saya lagi pertemuan sama presiden. Kagak begitu Bu. Sekelas Habib Umar bin Hafid, ulama masyhur, ulama mulia di zaman ini. Pulang uminya. Ya Umi, ada apa? Enggak diomel-omelin.
Saya bilang di depan presiden, mau ada pertemuan, ini tahu nggak sih, apa sih nelfon nggak bisa nanti apa? Enggak, orang-orangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada apa Umi? Ya umat, Umi pengen sholat berjamaah nih. Ya Allah, pengen sholat berjamaah, mau umat? Iya Mi, yuk sholat berjamaah. Sholat, zikir, apa selesai. Ada keperluan lagi sama umat? Enggak umat, udah pengen sholat berjamaah aja. Ya. Umar berangkat lagi ya Mi? Ya, berangkat berangkat. Bu, ditinggal presiden, coba ibu sekarang. Hah? Gak usah presiden dah yang nelfon. Orang yang sering bantu ibu dah. Sering kasih uang ibu. Kita terlalu banyak saudara-saudaraku mentingin yang lain daripada orang tua kita. Kita terlalu banyak ngebelain yang lain daripada ngebelain orang tua kita. Maka saudara-saudaraku menyediakan Allah. Ini Bapak Mukri ini orang tuanya ya, orang tuanya Bapak Mukri juga mertua. Orang tuanya beliau masih ada? Nggak ada, nggak ditulis di sini. Ini cuma 2 ibu ini. Sebut aja ya, disebut aja. Dengan rumahnya ditempatin kayak gini, beliau tuh datang sejatinya. Ahli kubur kita tuh datang ke situ, ya. Dia bilang, Marhoni, makasih dong, gitu. Nah iya, itu nih. Kasih kamu ingat sama bapak, sama itu nih orang pagi nanti yang bersyukur tadi itu. Dia bilang gitu. Makasih ingat sama orang. Makasih cahaya sama bapak. Apalagi ngirim pahala sholawat. Tua, gak ada kebaikan, gak ada kebahagiaan yang lebih. Mereka melebihi pahala dari syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman semuanya jangan pernah lalai, jangan pernah lupa. Sungguhin semua rasanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW yang punya kesulitan, punya kesusahan. Jangan lepas dari Nabi Muhammad. Jangan jauh dari Nabi Muhammad. Karena keselamatan di dunia, di kubur, sampai di akhirat kita nanti, kita nggak akan dapat kalau kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita akan jauh dari surganya Allah kalau kita jauh dari Nabi Muhammad. Maka untuk sampai kepada Nabi Muhammad, jangan jauh dari guru-guru kita, orang-orang soleh. Dan itu 2 tadi, bawa pulang ya. Ibu pengen jadi anak yang bakti 2. Orang tua apa tadi? Kalau minta dikasih. Apalagi yang keduanya? Sebelum minta udah dikasih. Gitu. Dan ibu kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, jadilah anak yang solehah buat orang tua. Jadi jangan kaget kalau anaknya sekarang pada durhaka, jangan kaget. Kenapa? Karena kitanya pernah durhaka sama orang tua. Maka teman-teman semuanya, yuk kita bareng-bareng minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri diam bareng-bareng. Terlebih guru kita sekarang sedang ada di Mekah, masih Bu ya. Kemudian masih di Mekah, ibadah umroh beliau di sana. Mudah-mudahan kita ingat di sini, beliau juga ingat kita di sana. Bu, Ibu, enaknya punya guru begitu. Guru kita itu kemanapun ada kita di dalam hati. Jadi beliau berangkat umroh, berangkat ke Mekah, ke Madinah itu buat kita. Buat kita gimana Bu Aminah? Buat nyuguhin kita pada Muhammad. Ya Rasulullah, jamaah salawat aliyah di Bogor, di Cibinong, disebut semuanya. Dan untuk pergi buat kita, tahu buat kita, datang buat kita, pergi buat kita, nangis buat kita, sujud buat kita, karena beliau mewarisi apa yang ditipunya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yuk bareng-bareng semuanya. Mudah-mudahan gak ada yang dijauhkan dari para guru-guru kita. Mudah-mudahan gak ada yang putus sambungan kepada para guru-guru kita.
Kita ini nggak bisa apa-apa, Bu. Kita ini nggak punya apa-apa. Maka kita perlu guru. Guru yang terus bimbing kita, nuntun kita. Nggak cuma di dunia, dikubur sampai akhirat. Beliau-beliau yang bakal nganterin kita buat ketemu sama Nabi Muhammad. Beliau yang bakal nemuin kita, nganterin kita, megang tangan kita buat kita ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatazzala rasulullah wa istibasyara wasdadan kursi wa haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله. Subhanallah walhamdulillah wala haula walam tazal ummuhu tara anwa'an bi fahrihi wa qadri ila nihayati tamami hamdi فلما استتبهت القبيل رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Semuanya ibu-ibu jamaah yang di luar ada ya. Semuanya kita bareng-bareng berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadirkan hatinya saat berdiri, saat mustajabah. Saat berdiri, saat yang mustajabah. Maka jangan sia-siakan waktu ini, jangan lalai hatinya. Itu ngadu sama Allah, itu ngadu sama Rasulullah. Ayo kita ngadu sama Nabi bareng-bareng, walaupun jauh dari ketemu. Ibu aku, kekurangannya itu ibu aku, kelemahannya ibu aku. Karena ketika ibu ucap salam, Nabinya datang. Ibu ucap salam, Nabinya datang. Harapan kita layak sama Nabi Muhammad kita enggak. Itu kalau tidak bisa menghadirkan Nabi Muhammad hadir di hadapan ibu hadirkan kehadiran anak aja. Hadirkan Kiai. Kemudian Kiai itu kira-kira pantas nggak nih orang datang saya mau ibu Kiai depan kita gitu nggak? Dengan kita banyak dosa, durhaka, iya, sama suami, sama orang tua. Kira-kira pantas enggak itu? Banyak dosa. Cuman yang kudu ibu yakini, yang kudu ibu tahu, kita kenal sama beliau, kita tahu sama beliau. Kenapa? Karena Allah, karena Rasulullah menitip saya dan ibu-ibu ke beliau. Maka beliau tidak akan pernah meninggalkan kita seberapa buruk dosa, seberapa buruk masalahnya, seberapa besar dosa. Maka ibu bilang, ya Rasul, kalau tidak sanggup dengan Nabi Muhammad. Para umat Nabi Muhammad yang dititipkannya pada, maka bimbing saya, jangan tinggalin saya, jangan lupain saya. Kalau ibu bisa ya Nabi Muhammad, silakan.
Lagi bisa, kalau nggak bisa sampai ke nanti sama kiai yang mengas di depan beliau. Ya, Atina, ngomong, Atina, mau ikut jangan dilepasin. Paling belakang gitu, sampai yang ada di dalam rombongan kiai, yang penting ada dalam rombongan beliau. Yang harus ibu tahu, Nabi Muhammad nabinya bukan cuma nabinya orang, tapi beliau juga nabinya orang-orang banyak dosa kayak kita gitu. Nabi kita tuh nabinya penuh sayang hatinya, nggak pernah nyanyain siapapun bahkan orang kafir. Sampai ini subuh, ini saya Aminah ya Rasul, ini saya Aisyah ya Rasul, ini saya Ana ya Rasul. Saya umatmu ya Rasul, saya bawa bapak saya bawa ibu saya menyanyi, saya bawa anak saya Nabi Bani, sungguh syafaatnya tidak hanya di dunia, di kubur, bahkan nanti di akhirat. Semua orang, bahkan para nabi dan rasul, mereka sama-sama ingin berada di dalam rombongan. Tak terkabar terhadap ibu ada di sini, tak lawat di sini juga. Tapi Allah yang ingin jawab salam ibu. Allah yang terakhir kita di sini semuanya. Ayo, yang sakit-sakit bawa penyakit sakit saya. Dengar dari dulu saya ada obat vitamin dari penyakit hati saya. Biar bisa menangkap penyakit ya Allah. Kakak ini berdoa. Sebelum kita lahir saya akan pimpin ikut komisi tentang perasaan waktu saya begitu berat ya Rasul, saya tak bisa mampu di rumah ini dilakukan cepat, mudah-mudahan dengan kehendak dan kita ini kita bisa benar-benar melakukan hal kita sujud depan Ka'bah, kita ucap salam di hadapan pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, suami kami
anak-anak kami, bantu kami, cucu kami. Kami bawa semua beban berat kami, masalah kami, penyakit kami, ya Rasulullah. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Aruf, salam bidaini, ya Muhammad, ya Mubarak, ya Imam al-Kiblaini, ya Nabi. Ada kadawati satu orang pun di antara kami, pandangi kami ya Rasulullah, kenali kami ya Rasulullah, dengar kami ya Rasulullah, sama hati kami ya Rasulullah. Alimun firri, semuanya bersama. Kabulkan doa kami ya Allah. Sayangi kami, sayangi. Fi jami'i salihati sallallahu. Yang pernah melakukan tolong kami, bantu kami, sayang kami. Allah, selamatkan di dunia, di kubur, di akhirat ya Allah, dengan Nabi Muhammad. Semua bersama Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata la haula wa la quwwata
Tempatkan duduknya semuanya, hadirkan hatinya, Ibu tengadahkan dua belah tangannya, hadirkan hatinya yang khusyuk hatinya, berdoa dan Allah berjanji seorang yang mengadahkan dua belah tangannya dengan tulus dan ikhlas, Allah malu untuk tidak menijabah doa. Ya, angkat tangan. Pagi hari ini Ibu dikasih kekuatan buat ngangkatnya Ibu. Suatu hari nanti kita tak lagi bisa ngangkat tangan ini. Suatu hari nanti lisan kita tak lagi bisa minta sama Allah. Suatu hari nanti kita tidak bisa bersimpuh seperti ini di majelis-majelis tadi. Maka mari kesempatan hari ini hadirkan hatinya bersama-sama datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang bersimpuh di pintu rahmatmu, bersimpuh di pintu kedermawananmu, di pintu ampunanmu, di pintu belas kasihmu, di pintu ketidaktegaanmu terhadap hamba-hambamu ini ya Allah. Wahai yang maha melihat, lihatlah kami sedang berkumpul di rumah ini. Kami bersolawat kepada Nabi Muhammad, kami memanggil-manggil namamu, maka sungguh jangan ada yang terlewat dari kami, satu orang pun yang terlewat dari pandangan rahmatmu ya Allah. Walau kami iya banyak dosa, iya kami durhaka, iya kami berlumur maksiat ya Allah, iya kami tidak bisa menjaga amanah yang kau titipkan pada diri kami ini ya Allah. Namun hendak kepada siapa kami menengadahkan tangan ini, sedangkan hanya Engkau lah yang paling dermawan. Kepada siapa kami hendak bergantung, sedangkan Engkau lah pengatur segala keadaan. Hendak kepada siapa kami mengadu ya Allah, merintih ya Allah, sedangkan hanya Engkau lah sebaik-baik pendengar ya Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah guru-guru kami, dengan berkah bapak dan ibu kami ya Allah, bulan Rajab ya Allah. Ya, kami berada di tempat ini kecuali Engkau ingin merahmati kami. Tidak kami menghadapkan tangan kecuali Engkau ingin berdiri pada kami. Tidak kami mencari diri kami kecuali Engkau ingin mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, di sisa umur kami, ya minta berkah, sehatkan kami ya Allah. Separuh umur yang kami lewati, kami banyak maksiat di sana. Separuh yang kami lewati, separuh umur yang kami lewati, kami lalai dari perintah-Mu, kami kerjakan larangan-Mu, kami durhaka pada orang tua, kami buka aurat, kami tinggalin sholat, kami tidak amanah, kami titip lisan, mata, kaki, kaki, dan perut. Maka ya Allah, separuh umur yang kami lalui, kami sudah banyak maksiat, banyak dosa di sana. Maka sisa umur kami tolong ya Allah, sehatkan kami dalam kebaikan, sehatkan kami dalam taat ibadah padamu, sehatkan kami untuk kami semakin kenal cinta padamu ya Allah, untuk kami terus mengerjakan perintah-perintahmu dan kami jauhi laranganmu. Sisa umur kami, sehatkan kami ya Allah, untuk kami mendekat pada Nabi Muhammad SAW, untuk kami terus bersolawat kepadanya, semakin mencinta dicintainya, kenal dikenalinya, semakin dekat dan didekati oleh Nabi Muhammad. Dan tolong ya Allah, walau selawat kami hari ini kami tanpa adab, kami tanpa khusyuk, kami tanpa rasa membacanya, namun bukankah selawat tidak Engkau tolak ya Allah siapapun yang membacanya. Maka dengan berkah selawat, berkah guru-guru kami, berkah Nabi Muhammad ya Allah, terimalah selawat kami hari ini yang dengannya menjadikan sebab kami layak disyafaati Nabi Muhammad. Kami di dunia dituntun dibimbing Nabi Muhammad. Ketika datang syakaratul maut kami nanti, di saat semua anak-anak kami, keluarga kami hanya bisa menangis, sisa kami saja ya Allah. Tolong datangkan Nabi Muhammad untuk membantu kami mengucap kalimat tauhid ya Rabb.
Jadikan sebab Nabi Muhammad datang menemani kami ketika kami sendiri dalam barzah, ya Allah. Saat semua orang meninggalkan kami pergi, mereka pulang ke rumah masing-masing, kami akan sendirian datangkan Nabi menemani kami. Saat bumi menghiupi tubuh kami, datangkan Nabi untuk membela kami. Saat mungkar nakir datang mendakwah kami, datangkan Nabi untuk membantu kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya Allah. Saat gelapnya kubur kami nanti, datangkan Dia hingga bercahaya kubur kami, ya Allah. Di akhirat nanti, jadikan sebab perkumpulan kami ini tidak hanya kami, tapi jadikan juga sebab orang tua, suami, anak, cucu, keturunan kami, ya Allah. Kami layak disyafaati Nabi Muhammad, bisa memandang wajah Nabi Muhammad, mendengar suaranya ketika setiap tempat Ia memanggil-manggil ummati, ummati. Layakkan telinga kami mendengar panggilan itu hingga kami bisa mendekat padanya, ya Allah. Layakkan kaki kami, semudah Kau mudahkan kaki ini melangkah ke tempat ini. Mudahkan kaki kami dalam mencari Nabi Muhammad. Mudahkan kaki kami masuk rombongan Nabi Muhammad. Mudahkan kaki kami melewati Siratal Mustaqim, ya Allah. Semoga hari ini Kau mudahkan kami untuk salawat pada Nabi Muhammad. Mudahkan kami masuk ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehatkan kami semua menjadi anak yang berbakti, santri yang sami'na wa ata'na pada guru-guru kami, ya Allah. Ibu tampakkan wajah guru-gurunya, Bu. Tampaknya kita bukan siapa-siapa, tampaknya kita tidak tahu apa-apa, Bu, ya Allah. Semua harta bahkan nyawa jika kita ingin berikan pada beliau sebagai bentuk terima kasih, itu belum ada apa-apanya. Dari rasa yang beliau alirkan dalam hati kita ini, Bu, cinta yang ada dalam hatinya beliau alirkan dalam hati kita, ya Allah. Guru kami, sehatkan beliau, panjang berkah umurnya, mudahkan semua urusannya. Sebagaimana kami ingat kepadanya hari ini, jadikanlah Ia ingat pada kami di depan sana, ya Allah. Sebagaimana kami mendoakannya hari ini di tempat ini, jadikan beliau juga mendoakan kami di sana, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, sehatkan kami untuk kami jadi anak yang berbakti untuk orang tua kami. Ibu nyebut nama orang tua itu jadi cara ibu minta maaf, cara ibu meluk, sampai kangen sama ibu. Jadi khusus Ibu Minah binti Haji Rabilah Nafisah binti Haji Muhammad, semua para ahli kubur kami, tolong ya Allah, berkah perkumpulan ini. Orang tua kami yang telah meninggal dunia semuanya tanpa terkecuali Bapak Haji Ismail, ya Allah, lapangkan, tambahkan lapang kuburnya, tambahkan terang kuburnya, tambahkan luas kuburnya, tambahkan ampunan kebahagiaannya, kesenangannya, ya Allah. Terangkan, luaskan, tempatkan di seindah-indah tempat di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Cak saya orang tua kami, cak saya, ya Allah, orang tua kami dalam barzah. Cak saya kesabaran cukup, sakit cukup berat, beban modina. Nah, ya barzah cak berat dan tua kami pasangan kita bunga, kita bahagia, berkat Nabi, ya Allah. Karuniakan kami kesehatan untuk jadi istri yang salehah, yang sabar, yang kuat, yang tulus, yang ikhlas. Karuniakan kami kesehatan, ya Allah, untuk jadi istri yang baik. Suami kami jadikan imam yang baik, yang penuh kasih sayang, mendidik kami, bimbing kami pada jalan surga-Mu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, sebutin anaknya, Bu. Anak cucu Sohibul Majlis saja, ya Allah. Yakin Bapak, ayo angkat tangannya. Ibu sebut sendiri dah. Ibu sebutin sendiri. Kepengennya anak ibu begini. Ikan anak yang soleh-soleh. Baguskan itu akhlaknya, baguskan adabnya, baguskan sifatnya, ya Allah.
hatinya berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Engkau yang mengendalikannya, Engkau yang membuat dia ada. Tolong ya Allah, hidup matinya berada dalam genggaman-Mu. Tolong buka hati anak kami, jika tertutup buka ya Allah, jika keras lembutkanlah ya Allah, jika gelap terangkanlah, jika kotor bersihkanlah ya Allah. Paringi hidayah, paringi inayah, taufik, nafkah sertanya. Ketatiaki mereka berperabot dengan ulama ya Allah. Apa telah menjadikan ahli Al-Quran, ahli kebaikan, ahli taat, ahli ibadah, ahli taat, mahabbah, makrifah, ahli surga ya Allah. Anak kami sekarang dan nanti tolong jaga mereka, bimbing mereka, pelihara mereka ya Allah, muliakan mereka, tinggikan derajat mereka, segerakan hajat dan cita-citanya ya Allah, menjadi anak-anak yang akan mengantarkan orang tuanya pada pintu surga-Mu ya Allah. Segenap hajat kami semuanya kita bareng-bareng ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa badilna Ramadan. Kita minta ya Allah, berkahi kami. Kami di sana ada semua orang yang Ibu cinta. Kata Allah, kamu minta berkah apa? Berkahi sisa umur kami, berkahi ilmu kami, berkahi umur, berkahi rizki, berkahi anak cucu keturunan, berkahi usaha kami ya Allah. Ibu minta berkah sama yang baik-baik ya Allah. Baik berkah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Minta sampaiin umur kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ibu minta buat apa? Buat kami taraweh, kami baca Quran, kami puasa di sana, ngerjain segala kebaikan hingga Kau layakkan kami dapat tiket keselamatan dari siksa api neraka. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana وبلغنا رمضان وعسرنا قاصدنا اللهم. Berkahi keluarga besar Bapak Mukri, Bapak Haji Mahdani, semua keluarga besarnya ya Allah, sehatkan, berkahkan usahanya, berkahkan rezeki keluarganya, sehatkan jasmani rohaninya ya Allah. Bimbing pelihara kami semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Sekali lagi ya Allahumma, semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين قبول آمين يا الله يا رب.